Halo semuanya. Halo, aku Brigita Senanda. Akhirnya channel YouTube ini debut juga nih, dan ini adalah video pertamaku. Dan sebelumnya di channel ini bakal membahas seputar dunia perkuliahan yang sedang aku jalani. Dan semoga channel ini juga bisa membantu banyak orang dalam menemukan passion mereka dan jurusan mereka. So, di video kali ini aku bakalan bahas tentang my journey for university, dan karena ini masih suasana tahun baru, jadi Happy New Year for everyone. So, langsung aja kita mulai videonya sekarang. Oke, jadi seperti yang udah aku jelasin di awal, kita bakalan bahas tentang tes apa aja sih yang aku laluin sampai akhirnya aku bisa masuk ke dunia perkuliahan yang sedang aku jalani saat ini. Nah, tes yang pertama banget nih ya, pertama banget itu aku tes BCA. Jadi BCA itu mengadakan beasiswa, itu namanya PPA dan PPTI. Jadi mencari uh, para beasiswan yang uh, mungkin tertarik dengan kuliah jurusan akuntansi dan teknik informatika. Nah, jadi nanti tuh sistemnya waktu itu karena belum ada corona, kita ada tes online dulu. Nah, dari saringan tes online nanti yang lolos akan dapat email dari BCA untuk diundang langsung tes di pusat kantor BCA. Nah, waktu itu aku tes di BCA Solo. Nah, untuk selanjutnya nanti di sana kita menjalani serangkaian tes lagi, dan kebetulan mungkin belum rezeki jadi aku belum keterima. Terus lanjut di tahap yang kedua atau tes yang kedua yang aku ikuti, ya puji Tuhan banget aku bisa daftar di SNMPTN. Nah, aku daftar di pilihan satunya itu FK Universitas Jember, dan pilihan duanya itu FKG Universitas Jember. Nah, tapi juga belum rezeki jadi aku belum keterima. Terus yang ketiga itu aku ikut tes OSC Medcom. Nah, itu juga sejenis beasiswa untuk universitas swasta. Waktu itu aku daftar di Telkom. Nah, nanti tapi pendaftarannya juga harus lewat websitenya OSC Medcom. Terus tes yang keempat nih adalah TELU, Telkom University jalur beasiswa. Nah, tapi juga belum beruntung, jadi aku belum bisa. Dan tes yang keberapa nih? Terlalu banyak. Jadi selanjutnya aku juga ikut tes di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta di jalur PMDP. Nah, tapi juga belum beruntung, jadi aku belum bisa lanjut di sana. Dan buat informasi aja, jadi PMDP itu jalur untuk masuk Poltekkes Kemenkes di beberapa daerah. Ada Jogja, ada Solo, terus Bandung. Nah, itu mereka adain jalur masing-masing Poltekkes, namanya tuh PMDP. Nah, di jalur ini tuh biasanya buka di bulan Januari sampai Februari. Jadi cek aja websitenya. Nah, kebetulan aku tahu infonya tuh yang Poltekkes Solo sekarang itu udah buka di tanggal 11 Januari sampai 26 Februari 2021. Nah, buat yang kalian mau daftar silakan. Bisa dicek syaratnya lebih lanjut di websitenya. Terus selanjutnya aku tes Simama Poltekkes. Nah, Simama Poltekkes ini jalur tes untuk politeknik di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, ini tuh diselenggarain oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita itu bisa milih Poltekkes di mana aja. Jadi misal pilihan satu kita di Poltekkes Solo, terus pilihan dua kita di Poltekkes Jogja, itu bisa banget. Nah, waktu itu aku daftar di Poltekkes Solo semua. Dan di pilihan nomor satu itu aku di kebidanan, pilihan nomor dua itu di fisioterapi, terus pilihan nomor tiganya itu lupa, sampai 3 pilihan. Terus dan puji Tuhannya aku keterima di pilihan satu, yaitu D4 kebidanan, berlanjut profesi. Terus setelah itu aku waktu itu pengumumannya itu setelah SBMPTN. Jadi aku ngerjain SBMPTN itu tanpa ada pegangan sama sekali karena belum dapat PTN, belum dapat tingkat lanjut nanti mau gimana belum tahu. Akhirnya aku SBMPTN dengan pilihan satu itu di FK UPN Veteran Jakarta, dan pilihan duanya di
Biologi Institut Pertanian Bogor. Nah, karena waktu itu masih pesimis banget sih, jadi aku ngasih pilihan 2 itu juga yang aku ngerasa bisa keterima gitu. Jadi ya makanya beda banget antara pilihan 1 sama 2 itu, bidang kesehatan sama bidang ilmu murni. Terus selanjutnya setelah itu pengumuman Poltekkes, aku udah terlanjur daftar SBM dan ternyata aku terima kan di Poltekkes Solo. Tapi aku udah terlanjur ngasih pilihan di SBM dengan seperti yang aku tadi katakan di awal, dan akhirnya ya udah. Terus kita pengumuman SBMPTN, aku keterima di pilihan 2, yaitu Biologi Institut Pertanian Bogor. Nah, waktu itu juga selang berapa hari itu aku lihat nilai SBMPTN aku, dan hasilnya juga cukup mengejutkan karena nilainya tuh sebenarnya lumayan banget buat bisa masuk di pilihan 1, tapi ya mungkin kehendak Tuhan, jadi ya bisanya diterima di pilihan 2. Jadi aku udah dapat 2 pegangan nih, antara Poltekkes Kemenkes Solo di jurusan Kebidanan D4 atau di Biologi Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk selanjutnya nih, nanti aku milih yang mana, aku bakalan buat video sendiri, sekaligus juga bakalan aku buat langkah-langkah cara mendaftar di Poltekkes Kemenkes Surakarta khususnya, atau bisa banget dipakai untuk Poltekkes seluruh Indonesia waktu itu karena aku jalur si mama. Terus selanjutnya karena aku rasa nilaiku masih cukup memuaskan buat ikut mandiri, jadi aku ikut 3 mandiri. Yang pertama itu Mandiri Undip, Mandiri Unsud, dan yang terakhir Mandiri UPN Veteran Jakarta. Dan sebutin itu aku sama UPN Veteran Jakarta, jadi aku daftar 2 kali, di SBM dan di Mandiri. Dan ternyata di peraturannya itu kalau kita udah keterima di SBMPTN otomatis akan gugur di Mandiri UPN Veteran Jakarta. Jadi aku udah gugur di awal karena aku terima di SBMPTN walaupun di pilihan 2. Nah, aku rasa cukup sekian my journey aku dari awal banget sampai akhirnya aku bisa memilih buat lanjut yang mana. Dan buat yang penasaran, aku bakalan bikin video selanjutnya aku sekarang di mana, dan akan aku buat cara daftar di Poltekkes. Dan buat kalian yang mau silaturahmi atau mau tanya-tanya sama aku, bisa banget di Instagram aku @brigitasnd. Kalian bisa DM dan bisa tanya-tanya. Oh ya, buat kalian yang udah nonton, terima kasih banget, dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian karena sharing is caring. Dah.